Ada gerakan yang membuat amandemen sehingga kata-kata asli itu dihapuskan. Ya mereka juga agar bisa masuk lah itu. Cina-cina brengsek itu. Tidak semua Cina brengsek, tapi jumlahnya kecil. Ini adalah kepanjangan tangan daripada Jokowi. Tidak syak lagi, tidak perlu diragukan. Mereka berangkat bersama-sama menjadi gubernur dan wakil gubernur. Bahkan sekarang mereka sudah mulai merancang 2017 nanti Ahok menjadi terpilih lagi menjadi gubernur, nanti menjadi 2019 menjadi wakil presiden, lalu selanjutnya jadi presiden. Ini orang-orang asing yang menurut Undang-Undang Dasar 45 yang asli tidak boleh menjabat sebagai presiden. Tidak boleh. Ada gerakan yang membuat amandemen sehingga kata-kata asli itu dihapuskan. Ya mereka juga agar bisa masuk lah itu. Cina-cina brengsek itu. Tidak semua Cina brengsek, tapi jumlahnya kecil. Ahok itu termasuk yang brengsek, yang bajingan tadi Pak RT, Pak RW mengatakan. Inilah saudara-saudara, Soeharto yang didukung sama militer, sama polisi, oleh ABRI saja bisa jatuh. Masa Jokowi nggak bisa jatuh? Pasti bisa jatuh. Kalau saudara-saudara bersatu, mari berbondong-bondong datang ke MPR, menuntut supaya MPR mencabut amanat Jokowi sebagai presiden itu. Cabut. Yang ikut mendukung pertemuan ini adalah aliansi tarik mandat. Saya dan teman-teman yang lain, saya tidak tahu kalau ada kumpul di belakang ini. Saya termasuk yang lain-lain itu masuk dalam yang namanya rakyat bergerak. Bahkan sekarang ditambah lagi Pribumi Bangkit Bergerak. Jadi marilah kita bergerak. Coba Anda perhatikan, adakah yayasan yatim piatu yang dibikin oleh pemerintah? Tidak ada. Yang membikin adalah kiai-kiai, ustadz-ustadz, orang-orang swasta. Padahal itu ada di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi banyak sekali penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar, dan mereka sok menepuk dada seakan-akan hebat. Orang-orang ini harus dijatuhkan. Kita pilih yang lebih baik. Nah, di dalam perjalanannya ini, sebetulnya rencana Jokowi sama Ahok ini sudah sejak tahun 60-an. Cina-Cina ini, mafia-mafia di luar yang baik-baik, ini sudah merancang kejadian sekarang sejak tahun 1960. Berbagai macam kejahatan mereka bikin, termasuk anak-anak ini ya
dari SD sampai SMA tidak diajari dengan betul tentang sejarah Republik Indonesia. Tidak diajari dengan baik ilmu bumi Indonesia. Mereka tahu Irian Jaya, tapi Irian Jaya di sebelah mana tidak tahu. Jadi bagaimana kita mau mencintai Republik ini kalau pengajarannya tidak betul? Ini sengaja dibikin oleh pihak-pihak seperti itu, termasuk mafia-mafia Cina tadi. Tahun 97, 98, berlanjut 99 sampai 2000 baru selesai. Terjadi krisis moneter. Anda tahu siapa yang bikin? Ya konglomerat Cina itu yang membuat kerusakan ekonomi Indonesia. Lalu Undang-Undang Dasar 45 diubah sedemikian rupa sehingga MPR tidak lagi berfungsi. Bahkan saudara bisa melihat, mendengar dari koran, Jokowi itu merusak DPR, MPR supaya tidak bisa berfungsi mengendalikan pemerintah, supaya pikiran-pikiran Jokowi bisa lancar menista, mengkhianati rakyat Indonesia. MPR menjadi tidak berfungsi. DPR cuman mengharapkan uang, tidak peduli kepada Anda. Ini ada yang merusak. Yang merusak ya kekuasaan jahat itu tadi. Yang kedua, kata-kata Indonesia asli, bahwa presiden harus orang Indonesia asli, dicoret juga sama mereka. Sehingga masuklah Cina-Cina itu, termasuk si Jokowi tadi itu, dan Ahok masuk. Dan mereka sudah merancang periode-periode sesudah itu, mereka juga yang bakal masuk. Nah, ini harus kita cegah. Karena mereka bajingan, mereka brengsek. Tujuan mereka adalah menggusur pribumi dan khususnya umat Islam, menjadikan seperti yang dinyanyikan oleh saudara Yayan kemarin, menjadikan Indonesia seperti Singapura. Lalu juga pasal 33 juga diubah, membuat perekonomian seperti perekonomiannya liberal. Kalau liberal tuh masing-masing pemain ekonomi berkelahi satu sama lain, bebas. Yang kuat boleh mengalahkan yang lemah. Prinsip hidup kita tidak begitu. Yang lemah harus ditolong, yang lemah harus dibantu. Fakir, miskin, dan anak-anak telantar harus dipelihara oleh negara. Tidak boleh justru dibasmi, dihabiskan sama yang kuat. Ini perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Dasar adalah seperti itu. Jadi saudara-saudara, ini semua adalah rentetan peristiwa yang sudah dirancang sejak lama. Bahkan menurut pendapat saya sudah dirancang sejak zaman Mojopahit. Di zaman Mojopahit itu, sebelum Mojopahit bahkan, udah dikirim tentara-tentara ekspedisi dari RRC sana itu untuk menjatuhkan Nusantara. Tetapi dihancurkan mereka. Dihancurkan oleh Raden Wijaya yang kemudian menjadi Raja Majapahit pertama. Jadi mereka ini dendam.
Kok Nusantara tidak bisa dikalahkan? Mereka mencoba mengalahkan NKRI sekarang. Itu sama sekali tidak adil. Di mana letak Pancasila, terutama sila kelima? Tidak adil. Orang kaya itu mestinya dikasih pajak yang tinggi. Hasilnya dipakai untuk membantu fakir miskin dan anak-anak telantar. Barulah itu bisa. Pemerintah kita dari sejak zamannya Soeharto sampai hari ini tidak melakukan itu. Apa yang bisa saya simpulkan dari situ? Mereka jahat. Mereka tidak bisa mengelola negara ini. Ya harus diturunkan, harus dijatuhkan. Sebagaimana kita pernah menjatuhkan Soeharto. Kan kita tidak perang. Kita datang ke MPR, minta supaya MPR menurunkan Soeharto. Itu yang terjadi pada 21 Mei 98. Soeharto jatuh. Inilah yang saya pikir perlu kita lakukan pada presiden-presiden yang jahat itu, termasuk Jokowi. Termasuk Jokowi. Oleh karena itulah maka kemarin di dalam surat dakwaan saya, memang yang dihadirkan sebagai terdakwa adalah Ahok. Tetapi Ahok ini adalah kepanjangan tangan daripada Jokowi. Tidak syak lagi, tidak perlu diragukan. Mereka berangkat bersama-sama menjadi gubernur dan wakil gubernur. Bahkan sekarang mereka sudah mulai merancang 2017 nanti Ahok menjadi terpilih lagi menjadi gubernur, nanti menjadi 2019 menjadi wakil presiden, lalu selanjutnya jadi presiden. Inilah saudara-saudara, Soeharto yang didukung sama militer, sama polisi, oleh ABRI saja bisa jatuh. Masa Jokowi gak bisa jatuh? Pasti bisa jatuh. Pernahkah Anda mendengar ada orang ditangkap waktu Soeharto jatuh? Tidak ada. Jadi menjatuhkan presiden dengan cara seperti itu tuh bukan kejahatan. Waktu Jokowi berdebat, ditanya mengenai ekonomi rakyat, sok-sokan lah dia itu sok tahu, ya kan? Ternyata dia nggak bisa apa-apa, dia menyalahi janji. Tidak hanya sekedar menyalahi janji, dia khianat. Jadi saudara-saudara, karena ini sudah keterlaluan, hukum tidak berjalan, KPK nggak berjalan, Kejaksaan Agung dicekek sama presiden, Kepala Polri dicekek juga sama presiden, hakim-hakim juga ketakutan sama presiden, ya kan? Maka kita bikin pengadilan rakyat. Kita bikin pengadilan rakyat. Dan kemarin kita sudah mendengar keputusannya. Ahok dihukum seumur hidup dengan bekerja paksa. Kerja paksa. Jadi harus kerja paksa. Mudah-mudahan bisa terwujud. Rejim ini tumbang, diganti oleh yang lebih baik.